kita menyambut dulu pendengar-pendengar setia di podcast Hura Hura. Dan hari ini kita kedatangan 3 tamu-tamu cantik kita yang ada di kanan dan kiri. Mungkin boleh kenal diri dulu deh, dari Alma mungkin. Oke, halo semuanya, gue Alma. Oke, halo semuanya, gue Naya. Oke, halo semuanya, gue Ines. Nah, dan dengar-dengar kalian sekarang nih udah nggak di Indonesia lagi. Iya. Betul banget. Tapi kemarin masih di Blitar kan, gue liat snapgram-nya. Ya itu kan kemarin habis dari Hong Kong ya, terus kita ke Blitar Langsung sini. Langsung ke sini ya. Tempatkan buat ini, bener. Buat ini ya. Iya. Wow. Blitar langsung. Wow banget. Terus emang kalian di Hong Kong tuh ngapain sih? Bukannya kemarin tuh abis lulus kalian ke Blitar lagi? Ya itu sebentar aja kayak gitu, terus untuk keluar. Gara-gara apa? Kalau gue sih gara-gara ini ya, dampak COVID waktu itu. Jadi banyak tuh kerja yang di PHK gitu. Iya, Jadi iya. putuslah untuk cari kerja keluar. Kalau lu? Kalau dari gue sih, ya sebenarnya lebih ke faktor gue merasa agak susah ya buat settle di Blitar, apalagi dengan sektor perindustriannya yang kurang lebih tuh kurang menampung gitu secara lapangan kerja untuk major gue, dan gue merasa kayak ya mungkin sekalian keluar aja gitu karena gue merasa lebih worth it secara income. Lah Ines kan bukannya di Blitar banyak ya sawahnya? Iya, tapi kan masa cuma di Blitar doang, kan pengen keluar kan. Oh gitu, pengen bertani sampai luar negeri maksudnya. Iya, bener banget. Biar Berarti kalian selama ini hitungannya remitansi lah ya kalau kalian ya. Bisa kita ngirim masuk uang untuk keluarga. Oh berarti kalian remitansi untuk uang doang, sekedar untuk uang aja. Oh enggak, kita Terus? cuma sekedar uang doang. Terus? Ya sebenarnya kalau untuk remitansi sendiri ada banyak sih bentuknya. Bisa Hmm. jadi dari segi knowledge mungkin ya, transfer knowledge kayak nggak usah jauh-jauh, mulai dari bahasa aja deh. Misalkan gue kesana kan gue otomatis gue ikutin bahasa di sana dong. Pulang-pulang gue mungkin bisa ngajarin bahasa di Hong Kong tuh gimana. Terus juga mungkin dari hal-hal kecil kayak sehari-harinya tuh kayak gimana, bagusnya gimana, mulai dari faktor kesehatan dan segala macamnya gitu. Banyak sih hal-hal yang bisa kita pelajari dari di Hong Kong dan kita bawa pulang. Dan rencananya kapan untuk transfer knowledge itu kira-kira? cepetnya kalau Cepatnya. Cepatnya ya. Iya. Iya. Berarti Settle-nya kita. sesettlenya kalian akan kembali lagi ke Blitar. Iya. Berarti kalian nih bisa dibilang remitansi gara-gara brand-brand juga nggak sih? Iya. Sebetulnya bisa dibilang. Soalnya kan kayak ada kurang lapangan kerja lah, atau kayak Betul. meja-meja dan segala macam. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak kalau itu ada dampaknya gitu? Ada. Ada. Jadi kayak ya jadi berkurang gitu untuk tenaga ahli yang ada di Blitar itu kan jadi pada milih untuk keluar gitu. Iya. Jadi kan Blitar sendiri Dan ya dengan banyaknya tenaga ahli yang seperti yang bilang itu brand kan, dari namanya aja brand gitu, jadi secara knowledge berkurang dan itu cukup berdampak ke kualitas pendidikan mungkin ya. Dan berarti kalian merelakan Blitar tanpa tenaga ahli seperti kalian gitu ya? Egois nggak sih jatuhnya? kalau menurut gue sih kayak ya kan maksudnya nanti kita juga bakal balik lagi gitu. Kan janji. Bahkan sekarang pun ya kan bahkan sekarang pun banyak mantan-mantan TKI yang purna itu kan ada perkumpulannya. Oh iya? Iya, Wah. ada perkumpulannya mereka. Iya. Komunitas TKI Hong Kong Blitar. Iya, betul Iya, banget. betul. Nggak cuma dari Hong Kong, kayak dari mana-mana. Ada mereka Taiwan, ke Malaysia itu Ah. banyak ya. Jadi Ah. biasanya kayak gitu. Dan mereka tuh komunitas. suka ada kegiatan sosial yang kayak ngajarin gimana bahasa sana dan kayak ngasih tips and trick kalau misalkan mau kerja ke luar negeri itu gimana. Banyak sih sebenarnya. Menceritakan pengalaman-pengalaman. Iya. Tapi kalau gue lihat by data ya, di Blitar ini salah satu bukan salah satu juga, tapi TKI yang keluar atau remitan-remitannya itu banyak kan wanita gitu. Sebenarnya maksudnya kayak apakah emang di sana pekerjaannya banyakan yang khusus pria atau gimana? Kalau menurut gue karena pria tuh kayak lebih banyak di pertaniannya gitu mungkin ya. Jadi Iya, kan, iya. lebih ke soal pertanian tuh mereka lebih Jago. lebih Iya. jago gitu loh. Makanya perempuannya akhirnya memutuskan untuk berkeluar gitu mencari. Tapi untuk wanita yang nggak keluar itu kan fokus ke pengolahannya kan.
kan. Di Blitar kan ada hasil pertanian dari nanas tuh bisa diolah jadi selai, pie atau apa. Nastar gitu ya? Nastar boleh nggak, Kak? Kalau nastar boleh? Bisa banget, aman banget. Pineapple pie boleh nggak? Boleh juga ya? Saudaraan tuh nastar. Atur aja. Berarti Produknya paling banyak tuh nanas. Iya, paling banyak dari kita bulan. Tapi kalau Ines sendiri kan kalau bisa dibilang dibandingkan alma mater Ines yang paling berkutat lah ya sama pertanian dulu ya kayak. Lu ngerasa ada kekurangan nggak sih dari sektor pertaniannya di Blitar? Ada sih, itu pengurangan lahan yang semakin menyempit tuh loh. Kan jadi ada kendala apa gitu. Kendala apa? saya ini bencana alam ya, kayak kekeringan gitu tuh kan itu pengaruh sama ini ya hasil pertaniannya gitu loh. Oh, berarti kayak kurang stabil ya? Iya, stabil. Gitu ya. Nah, berarti kalau kayak gitu, lu kemarin itu sebagai petani apa sih di sana? Nanas. Dan yang paling banyak nanas juga. Iya, di sana memang menjerumusnya ke nanas. Itu ya. Dan kalau kayak gitu nih dengan alasan-alasan kalian tadi, emang pemerintah tuh nggak berupaya gitu buat kayak ya nanasnya diekspor impor dan kasih harga mahal lah, atau kayak gimana, atau pekerjaan gitu, apa gitu yang udah dilakukan pemerintah? Ada upaya nggak sih? Sebenarnya kalau yang dari gue perhatiin dari beberapa tahun kebelakang sih lebih ke fokusnya pemerintah tuh lagi apa ya, lebih ke memberdayakan bagaimana supaya sumber daya yang ada tuh dimanfaatin dengan sebanyak-banyaknya gitu sama UMKM. Kalau sejauh yang gue lihat gitu. Iya sih, mereka bikin program biar TKI-nya tuh gak baik lagi gitu. Jadi biar menetap di sini gitu. Biar apa ya, untuk mengurangi ketergantungan secara ekonomi dengan mereka keluar negeri. Soalnya kadang apa ya, ketika kita udah keluar negeri dan kita udah dapetin income yang lumayan banget, kita tuh jadi gimana ya, si uang yang didapetin tuh nggak long lasting. Maksudnya kadang kita justru pakai uangnya untuk hal-hal yang sebenarnya nggak lifetime. Nah itu tuh yang mau dicegah sama pemerintah, jadi mereka bikin program gitu. Bahkan berarti kalau kayak gitu bisa gue simpulin inovasi yang dikasih pemerintah upayanya itu ya lumayan positif loh. Betul banget. Terus kenapa kalian malah balik lagi ke sana? Atau kayak pelatihannya ada tapi kayak dilakuinnya hanya cuma sekali doang atau kayak gimana gitu? Sih apa ya, kayak lebih sebenarnya kan nggak baliknya itu kan nggak cuma sekarang ya gitu, kita udah beberapa kali gitu kan. Dari remitan yang kita punya itu pasti kita kayak bikin usaha gitu kan, contohnya apa segala macam. Jadi kayak mau bikin usahanya tuh biar settle dulu gitu di sini gitu kan. Kan gue pribadi gue punya gitu kan, gue usaha kayak misalnya tuh jangan kayak warung kelontong, laundry gitu-gitu apa segala macam gitu kan. Jadi mungkin usahanya mungkin modalnya kali ya, Jadi modal gitu. Lebih modal. kita nge-settling di modalnya dulu, kita ngumpulin uang buat ya save-nya tuh berapa gitu. Tapi kita bakal ada waktunya kita nggak akan balik lagi gitu. Ya kalau gitu ya sananya gitu udah Oke, let's say kalian udah settle gitu segala macam. Terus misalnya Naya atau Ines gitu atau Alma, siapapun lah mau nyalonin diri gitu misalnya jadi gubernur, ada nggak kepikiran kayak gitu? Ya dengan permasalahan, gue lihat knowledge lu soal ini tuh lumayan banyak gitu. Gak ada? Kalau untuk plan itu belum kepikiran sih, kita lihat mungkin Beberapa tahun ke depan. Kalau emang jadi, lu mau ngasih solusi konkret apa coba buat kayak gini? Kalau dari gue sih mungkin ya yang paling perlu untuk difokuskan itu kan tadi kejadian brand drain itu kan sumbernya adalah karena lapangan pekerjaan yang kurang menampung orang-orang dengan keahlian tertentu. Jadinya mereka banyak yang pergi dan justru sektor yang harusnya itu ada orang-orangnya jadi tertinggal. Itu berarti yang harus dibetulkan yang paling dasar adalah dari pendidikan. Karena dengan pendidikan itu orang pasti secara kualitas keseluruhan akan lebih baik, dan dengan mereka punya kualitas yang lebih baik, mereka otomatis akan lebih mudah juga untuk cari income-nya dari berbagai cara. Menarik. Tapi ada solusi lain nggak yang kayak kira-kira paling cepat gitu untuk? Nggak ada. Karena gue ngeliat ya,
kayak menurut gua dengan yang kayak kalian balik sini mau bangun UMKM terus pariwisata dan segala macam, maksudnya ngebangun sesuatu ini baru tuh bisa jadi solusi juga gitu. Jadi kan kalian ngebuka lapangan pekerjaan juga nanti. Dan ya menurut gua kayak gitu tuh harus mulai ditekan sama pemerintah gitu. Terutama mungkin kalau lo jadi nyalon ya. Kalau lo jadi nyalon. Maju aja kan? Iya, bener. Maju. Masalahnya dulu ya Kahim Pak. Iya. Kahim nih, Kabem dan segala macem. Waduh, semuanya ya. Semuanya. Jadi kita back to topic dulu deh. Back to topic, back to topic. Gue masih penasaran sama satu hal. Ada nggak sih yang ya di Indonesia aja deh, nggak usah jauh-jauh, yang udah berhasil survive dari brand-brand Remitan ini? Ada nggak? Best practice-nya gitu? Oh ada di ini di Lombok, iya benar di Lombok Timur dia tuh ada desa imigran dan segala macam. Jadi kayak ada program ya program yang gue tahu program desa imigran gitu. Jadi kayak remitasinya tuh untuk di alokasinya untuk kayak gitu. Nah, berarti kalau kayak gitu TKI yang bisa nyari duit pemerintah aja gitu? Ya enggak. Oh, Maksudnya kayak Apa yang mungkin lebih ke surplusnya tuh dialokasiin buat ini sih, hal-hal yang penting di desanya untuk pembangunan desa, pembangunan sekolah, untuk fasilitas umum gitu sih kali. ya kan jadi mereka punya usaha juga kan dari situ kan bisa jadi gitu. Baik lagi situ sebenarnya kayak ada juga ini diaspora yang mengalir selain dari Blitar. oh siapa? Ada namanya Nikmatul Rosidah. Nah itu dia dulu dia di Hong Kong tuh sekarang dia di Oh, di Hong Kong juga. Oh. Iya, dia ada di Hong Kong juga. Di Hong Kong juga. Dia di Hong Kong. Dia TKI yang paling sukses. Iya, jadi YouTuber sekarang. Iya, Sekarang benar, bisa dicek ke YouTuber. YouTube-nya. Dia nikah sama orang sono apa maksudnya nggak sih? Enggak, dia ketemunya tuh di Hong Kong. Oh, Tapi nikahnya tuh sama orang Kanada. Betul. Oh, Ketemunya tuh di Hong Kong tapi jadi diaspora suaminya. Bukan diaspora suaminya. Suaminya jadi diaspora dong berarti. Sekarang tinggal di sini kan? Enggak. Tinggalnya di Kanada. Tinggalnya tuh di Kanada. Jadi Oh, di Kanada. si yang si Mbak Nikmatul ini ya. Jadi dia kan asal Blitar, tapi kan Iya. dia ikut suaminya ke Kanada. Ya terus efeknya buat yang di Indonesia apa gitu? Jadi dia masih ngirim remitan untuk keluarganya. Oh iya? Iya, masih tetap masih remitan tapi berupa kalau yang gue baca berupa uang, tetap berupa gitu. Keluarganya tetap masih ngirim gitu di Indonesia, tetap masih suka balik juga ke Indonesia. Masih sering. Oh iya Suka iya. balik ke iya. Indonesia juga. Jangan itu jadi cita-cita kalian gitu. Enggak sih, cuman Mungkin lebih ke Inspirasi. inspirasi dia aja Inspirasi, nih, ya. inspirasi untuk menjadi Inspirasi. sukses. juga Apa nih? Banyak ya? iya, Banyak. diri Apa? Pertakina. Pertakina. Iya. Pertakina apa tuh? Persatuan TKI Purna. Persatuan? TKI Purna. Oh, ini yang tadi lu mention. Bener banget. Dan itu masih remitan terus. Iya. Iya, dia jadi ini remitan yang udah nggak yang kayak ini nih, udah nggak baik lagi gitu. Jadi diolah, jadi dia tuh ngasihin produk-produk gitu, kayak misalnya ada produk makanan, ada kerajinan, gitu. Jadi itu diolah lagi jadi bahan. Oh, bermanfaat sih. Iya, jadi Menarik. Berarti mungkin yang setelah ini kalau bisa gue bilang lah ya. Setelah ini yang PR kalian adalah nyari suami juga kali ya di sana. Belum pada nikah toh? Belum sih kebetulan. Ini mungkin kalau ada pendengar yang mau nih sama Alma, Ines, Naya. Ya enggak kan mana tahu bisa cepet-cepet purna dan gabung juga ke apa? boleh. Apa tadi namanya? Bertakina. Bertakina. Keren. Ya, menarik banget lah ya. Menarik banget pembahasan kita hari ini dan ya mungkin gue mau lanjut ngobrol yang nggak terlalu ke profesi kali ya nanti ya. Tapi kita closing dulu kali ya. Boleh. Ada closing statement nggak dari kalian nih? closing statement. Mungkin kalau untuk closing statement, ya harapan dari kita mungkin ke depannya semoga lapangan kerja di Indonesia dapat lebih baik lagi. Bisa menampung. Minimal di Blitar Ya, bagus minimal lah di ya. Blitar. Nah, iya, diperbanyak. bisa di Blitar. Untuk mengurangi ketergantungan. Bener. Majukan UMKM.
Oke, siap. Terima kasih lah ya untuk closing statement dan Sama-sama. pembahasannya yang menarik banget kali ini dari Alma, Ines dan juga Naya. Udah undang kita. Dan harapannya ini bisa berdampak lah ya buat teman-teman pendengar ya. Ini materi yang sangat-sangat insightful sih. Ini daging. Daging banget. Mungkin kalau ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah ngebahas soal ini dan progres setelahnya gitu kan. Boleh banget. Boleh banget ya. Dan mungkin setelah ini masih ada keseruan selanjutnya tapi di beda episode. Teman-teman bisa langsung cek aja di episode selanjutnya kita ngomongin hal-hal yang mungkin lebih personal lagi nih, bukan profesional. Dan pasti seru banget ya. Seru banget. Oke, pasti. kalau kayak gitu terima kasih sudah menonton Hura Hura Podcast.